Saya merenungi ucapan-ucapan yang disampaikan oleh kawan-kawan saya dan mungkin ada benarnya. Ketika misalnya Indonesia membangun sesuatu yang kesannya adalah pemborosan. Mari kita lihat dari dua perspektif yang berbeda. Saya mendengarkan bahwa pembangunan kereta cepat disebutkan sampai kiamat pun tidak balik modal. Kawan saya, Saudara Faisal mengatakan demikian. Setelah saya hitung-hitung, kemungkinan besar dia tidak salah. Tetapi benarkah sesuatu yang tidak balik modal ini tidak bisa kita jalankan dan tidak boleh kita jalankan? Kadang-kadang saya tertegun melihat public transportation yang ada di berbagai negara. Ternyata juga banyak sekali negara yang tidak balik modal. Bahkan Shinkansen pun sekarang ini merugi. Barangkali sekarang mulai mereka senang karena kereta cepat di Jepang ini adalah para turis. Perspektif apa sebetulnya yang bisa kita lihat? Ini ada dua perspektif yang saya ingin lanjutkan dari apa yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai branding. Ekonomi di dunia itu dibangun dengan teori ekonomi. Jadi negara-negara membangun dengan pendekatan ekonomi. Tetapi sekarang kita melihat ada negara-negara yang membangun ekonominya gabungan dari ekonomi dan bisnis. Kalau saudara pergi ke Singapura misalnya, maka saudara lihat ini negara yang dibangun dengan kekuatan bisnis bukan semata-mata ekonomi. Ya, ekonomi mereka memperhatikan inflasi, tingkat bunga, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, bantuan untuk masyarakat yang semuanya itu diatur dengan pendekatan teori-teori ekonomi. Tapi Singapura membangun ekonominya tidak semata-mata dengan landasan ekonomi saja. Coba kita lihat apa-apa yang mereka bangun yang kadang-kadang saya mikir ini balik modal apa enggak sih. Misalnya saja mereka membangun Terminal 4 itu Jewel. Kadang saya bingung ini terminal, hutan-hutan buatan, forest city atau mall. Biayanya juga tidak ringan, besarnya 1,7 miliar US dollar. Sudah begitu meleset lagi dan ternyata mereka harus keluarkan 2 miliar US dollar. Dibangun sedemikian rupa. Kalau kita datang ke sana kita lihat orang banyak sekali dari kota dan ternyata mereka bukan pergi ke airport untuk menikmati layanan penerbangan, tetapi ternyata mereka untuk makan, untuk menikmati air terjun. Dan di sana ada air terjun indoor yang tertinggi di dunia dan kemudian ada lampu-lampunya dan ada suara seperti di hutan, ada mall, ada tempat pijetnya, ada tempat makannya, baggage check-in-nya di sana. Dalam waktu 6 bulan sudah 50 juta orang yang berkunjung. Saya coba berhitung apa benar ya 50 juta orang dalam 6 bulan. Satu, penduduknya saja berapa, dan kedua kalaupun orang datang ke Singapura jumlah penumpangnya juga tidak sebanyak jumlah penumpang di seluruh Indonesia. Tapi Singapura begitu optimis itu dibangun untuk mendatangkan pariwisata. Singapura juga melakukan lagi beberapa hal yang menurut saya luar biasa spektakuler. Misalnya saudara mengatakan melihat Marina Bay Sands itu dibangun tahun 2010. Gabungan antara hotel, apartemen, tempat judi, tempat belanja, tempat rekreasi dan sebagainya. Itu juga suatu yang mereka bangun dengan biaya yang luar biasa sekali. Nah, yang juga termasuk bisa kita komentari barangkali adalah sirkuit jalan raya untuk pelaksanaan F1 di jalan raya ini. Ini yang pertama di dunia dibikin di jalan raya. Saya pikir luar biasa, banyak sekali orang yang pengen ke sana. Saya kebetulan tengah mengikuti suatu conference dan kemudian saya nginep di hotel yang di depannya itu adalah sirkuit jalan raya itu F1. Ampun, saya tidak bisa tidur. Sungguh mengganggu kami yang akan rapat-rapat di sana karena keluar dari hotel susah sekali. Mobil itu harus melewati dari satu gedung ke gedung yang lain di basement dan supir taksinya juga bingung, banyak yang tersasar di sana. Kemudian mengganggu orang belanja, padahal belanja ini merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah Singapura. Kadang-kadang saya berpikir, mengapa Singapura melakukan ini semua? Ternyata ini adalah bagian dari branding. Ekonomi komoditi memang berbeda dengan ekonomi branding. Nah, ekonomi komoditi kita bicaranya adalah fungsional. Kita bicaranya produk-produk yang bulky. Misalnya saja Anda bicaranya adalah kopi. Kopi untuk apa? Ya untuk ngopi Pak supaya nggak ngantuk. Makan untuk apa? Ya supaya kenyang Pak. Pijat supaya apa? Supaya otot-otot saya jadi tidak kaku lagi seperti sebelumnya. Itu adalah ekonomi komoditi. Kita bicaranya adalah nama komoditi. Batu bara, besi baja, nikel, minyak sawit. Kita bicaranya otomotif. Di sini kita bicaranya adalah Toyota, Tesla, Ford, dan nama-nama brand di sini. Di sini kita bicaranya bukan kopi bulk, tapi kita bicaranya di sini adalah Nescafe, kopi Starbucks, dan lain sebagainya. Nama-nama merek di sini. Jadi ekonomi merek ini memang memiliki pandangan yang berbeda dengan ekonomi komoditi. Dan ekonomi merek ini memang memerlukan upaya yang sangat serius untuk membangun branding. Kemudian kalau di pembukuan jadinya apa?
branding itu tidak bisa dicatat dalam aset. Seringkali juga membuat para eksekutif ini agak frustasi karena tidak bisa dilihat sebagai aset. Tapi pada saat perusahaan dijual, yang nilainya tinggi itu adalah yang intangibles ini, harta yang tak berwujud ini. Ekonomi branding ini memang tengah digeluti oleh berbagai bangsa. Kita lihat beberapa hal yang tengah dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara. Misalnya saja Cina itu membangun kereta cepat tidak tanggung-tanggung 37.000 kilometer. Padahal di Eropa rata-rata negara itu hanya punya 3.000 kilometer. Ya negaranya memang kecil. Tapi Cina membangun kereta cepat dan kecepatannya dipacu sedemikian rupa. Lebih cepat dari Shinkansen, lebih cepat dari kereta yang ada di Eropa. Mereka bikin itu jadi branding. Dan kemudian Cina juga membangun jembatan kaca terpanjang di dunia yang dikenal di sebuah kawasan hutan di atas puncak yang tinggi sekali. Itu disebut jembatan Jiangjiaye. Ini tujuannya adalah untuk menarik perhatian dunia bahwa Cina bisa membangun itu. Jepang itu juga pernah melakukan hal serupa. Misalnya saja pada saat dia membangun ekonominya, Jepang itu kemudian membangun kereta cepat yang namanya Shinkansen. Sekarang bukan tercepat lagi. Shinkansen ini dibangun dengan biaya yang tidak tanggung-tanggung, yaitu 200 miliar yen. Besar sekali. Pada saat itu ekonomi Jepang belum sebesar sekarang. Dan pada saat itu pula Jepang harus meminjam dari Bank Dunia. Berapa pinjamannya? 80 juta dolar. Pada saat itu 80 juta dolar aja Jepang sangat membutuhkannya. Kalau sekarang miliaran dolar dia bisa pinjamkan ke negara lain. Tapi 80 juta dolar dia pinjam ke World Bank. Ternyata tidak cukup. Lagi-lagi anggarannya kemudian terkecoh. Dan dia harus meminjam sekali lagi. Jadi 160 juta dolar. Ini terjadi di mancanegara. Lebih menarik lagi adalah kalau Anda melihat apa yang telah dilakukan di Arab Saudi. Saudi saat ini tengah membangun kota-kota baru sesuai dengan visi 2030-nya. Visi 2030 Saudi menandaskan bahwa mereka akan membangun kota-kota baru. Tidak tanggung-tanggung. Ini nilainya bukan lagi miliar dolar, bukan lagi triliun dolar, tetapi 7,5 kuadriliun. Dilakukan untuk membangun sebuah kota yang disebut Neom City. Nah, Neom City ini mulai dibangun sejak tahun lalu dan kita bisa menyaksikan ini adalah dalam bentuk kota apung oksagon. Kemudian juga ada The Line, taman rekreasi Trojena. Bahkan di sana orang bisa main ski dan dia ingin menarik turis-turis kaya dari berbagai negara. Bahkan nanti kalau Anda pergi umroh naik haji, Anda akan diajak rekreasi kota-kota baru yang dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, ketika dia membangun itu, ini juga bukan tanpa konflik, bukan tanpa kos. Mereka harus menggusur sekitar 20.000 orang suku Huwaitat yang tinggal di daerah sekitar Neom City ini. Tidak hanya itu, Arab Saudi saat ini tengah membangun 15 kota lain yang ada di dalam kitab suci. Dan kemudian mereka mencoba untuk mendaftarkan ini di UNESCO. Ini bukan kota kaleng-kaleng, ini adalah kota bersejarah yang ingin dilihat oleh banyak orang yang selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad kota-kota ini jarang dibuka untuk umum. Jadi Saudi pun telah melakukan upaya-upaya dengan membangun tempat-tempat yang akan sangat mengejutkan dunia. Tentu saja masih banyak lagi contoh-contoh lain seperti misalnya Emirates itu juga membangun bangunan Burj Khalifa yang tingginya 2.400 meter dan dikeluarkan biaya 1,5 miliar US dollar. Jadi ini negara-negara di seluruh dunia sekarang sedang berlomba-lomba untuk menarik orang dari negara lain dan tujuannya adalah untuk branding. Sekali lagi branding ini berbeda dengan ekonomi komoditi. Kalau komoditi ini menyangkut supply demand, kalau di sini adalah menyangkut reputasi. Jadi balik lagi ke Indonesia, kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk apa? Membangun kereta cepat, membangun ibu kota negara baru, kemudian membangun infrastruktur jalan tol. Ya ini tentu saja ada fungsional, ada aspek ekonomi komoditinya. Fungsional memang sangat dibutuhkan. Ini adalah logic. Sedangkan di sini adalah reasonable. Reasonable apa? Karena di sini adalah untuk membangun reputasi. Dan membangun reputasi kita bisa berdebat. Namun kita sudah menyaksikan banyak negara yang membangun juga tidak logik. Dan bangsa-bangsa sedang melakukan pembangunan ekonomi berdasarkan branding. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari semua itu tentu saja adalah tentang rasa percaya diri dari masyarakat di negara itu ketika menyaksikan pemerintahnya membangun hal seperti ini. Kita pernah memiliki pandangan bahwa hal seperti ini adalah dianggap sebagai proyek mercusuar. Ketika Orde Baru mengambil alih, apa yang dilakukan oleh Bung Karno dianggapnya mercusuar. Tapi hari ini negara-negara yang kaya itu adalah negara yang membangun mercusuar. Mengerikan bukan? Cara pandang ini bisa mengganggu pikiran-pikiran kita. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Idowu Koyenikan, seorang penulis di Amerika yang mengatakan
Your pride for your country should not come after your country becomes great. Jadi kebanggaan kita terhadap negara kita, terhadap bangsa kita tidak bisa dibangun hanya pada saat kita menyaksikan negara kita menjadi besar dipandang oleh dunia. Dia meneruskan, your country becomes great because of your pride in it. Jadi justru kebanggaan masyarakat terhadap negaranya itulah yang membuat negara itu bisa menjadi besar. Orang Korea bangga terhadap bangsanya. Orang Israel sangat bangga terhadap bangsanya. Banggakah kita terhadap negeri kita? Stay relevant.